Harusnya pemerintah itu tidak usah ikut-ikut campur, dalam arti DPR nih, masalah kegaduhan ini nggak usah ikut campur loh. Karena apa? Karena secara tupoksi DPR itu tugasnya adalah mengawasi pemerintah. Jadi kalau misalnya DPR mengajukan wacana bahwa penceramah harus disertifikasi, itu hal yang sangat sulit sekali. Jadi maksudnya memang baik untuk menertibkan penceramah nih, tapi maksud itu justru malah bikin kegaduhan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai sertifikasi untuk para penceramah. Apakah kebijakan ini bakalan tepat atau sesuai dengan apa yang diharapkan? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Abdul Rozak, apa pendapat Anda tentang rencana pemerintah yang akan membuat sertifikasi untuk penceramah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membahas tentang sertifikasi penceramah ya, yang mau dilakukan oleh pemerintah, terutama DPR kan ya, lagi menggodok gara-gara kasus Gus Viral yang viral itu kan sampai dibahas di DPR kan. Setelah itu akhirnya muncul wacana untuk membuat sertifikasi penceramah. Dan kasus masalah itu diangkat kan ya, baik, di publik kan. Jadi begini loh, harusnya pemerintah itu tidak usah ikut-ikut campur, dalam arti DPR nih, masalah kegaduhan ini nggak usah ikut campur loh. Karena apa? Karena secara tupoksi DPR itu tugasnya adalah mengawasi pemerintah. Itu mengawasi pemerintah dan membuat undang-undang. Iya, tugas DPR itu mengawasi pemerintah loh, fokus, jangan melebar kemana-mana yang bukan tugasnya itu. Bagaimana mungkin anggota dewan mengawasi penceramah loh? Kalau penceramah itu yang mengawasi masyarakat, bukan DPR. Jadi kalau misalnya DPR mengajukan wacana bahwa penceramah harus disertifikasi, itu hal yang sangat sulit sekali. Kenapa saya bilang sulit? Duh, tolak ukurnya apa yang jadi standar nih, yang sesuai dengan keinginan pemerintahan apa aja? Kalau misalnya dari NU misalnya, orang Salafi protes kan, kan banyak kelompok di Indonesia ini kan, orang-orang FPI protes. Kalau misalnya dari NU dengan Muhammadiyah saja misalnya, yang jadi ukuran misalnya, kelompok lainnya protes. Kalau misalnya nggak boleh ngeritik pemerintah, protes lagi yang biasa ngeritik kan. Jadi maksudnya memang baik untuk menertibkan penceramah nih, tapi maksud itu justru malah bikin kegaduhan yang baru. Bikin kegaduhan semakin banyak nantinya. Jadi begini loh, kalau yang namanya penceramah itu biarkan yang menghukum itu masyarakat. Masyarakat ini ada hukum sosial. Jangan lupa loh, hukum sosial itu lebih kejam daripada hukum negara. Orang misalnya di penjara misalnya, seperti kasus Habib Bahar pernah dipenjarakan. Habib Bahar keluar lagi tetap ceramahnya keras kan, nggak ada kapoknya kan. Tapi begitu kena hukum sosial seperti Gus Miftah ngedrop, kan, dihujat oleh satu negara ini, ngedrop. Bahkan Gus Miftah pernah di media itu ibaratnya mau berhenti aja lah ceramah itu. Jadi hukum sosial itu berat sekali, kejam sekali, melebihi hukum negara lah. Jadi penceramah itu biarkan yang menilai itu masyarakat dan yang menghukum itu masyarakat. DPR jangan ikut-ikut. Karena bukan di bidangnya. Bukan bidangnya, bidang DPR mengawasi pemerintah. Itu loh. Jadi sesuaikan dengan tupoksinya gitu loh. Jangan masuk ke wilayah yang bukan ranah dia. Kalau menurut Anda DPR ini tidak sesuai dengan fungsinya, lalu menurut Anda apakah cara ini efektif diterapkan pada penceramah? Kalau misalnya andai kata DPR memaksakan diri kan,
bikin sertifikasi, percaya tak? Nanti yang timbul itu justru kegaduhan lagi. Jadi DPR bikin kegaduhan, bayangkan. Seperti Gus Miftah akhirnya kan. Oke. Jadi bayangkan, yang namanya produk undang-undang itu harusnya itu jangan sampai bikin kegaduhan di masyarakat. Jangan. Harusnya benar-benar masyarakat itu senang loh. Maksudnya sih memang baik, cuman salah kaprah. Salah kaprahnya bukan tugas dia. Biarkan penceramah itu yang menghukum masyarakat. Kalau memang salah itu kan, contoh misalnya orang-orang dari Salafi banyak kan yang ceramahnya salah kan. Misalnya contoh Ustadz kulit bahasa lama misalnya, ada orang mau upacara katanya nggak usah ikut upacara kan, oh, langsung reaksi masyarakat kan, menghantam dia kan, akhirnya dia minta maaf kan. Ada lagi Ustadz Syafiq bahasa lama yang mengatakan bahwa habis zikir itu disebut habis sholat terus zikir disebut nyanyi-nyanyi katanya itu kan. Masyarakat protes, akhirnya minta maaf lagi. Jadi penceramah itu biarkan yang menghukum masyarakat. Ngapain DPR ikut-ikut campur? Juga DPR fokus kontrol kinerja pemerintah itu loh, bukan terjun ngontrol penceramah. Jadi menurut Anda anggota DPR ini tidak perlu mengurusi sertifikasi penceramah ini karena menurut Anda cukup hukum sosial atau masyarakat hukum aja sosial nginiin penceramah. Iya nih, begini nih. Sebenarnya yang perlu disertifikasi itu sebenarnya nih, daripada sertifikasi penceramah itu rumit loh, tolak ukurnya loh, nyari standarnya itu yang rumit loh. Lebih mudah lagi sebenarnya yang disertifikasi itu DPR-nya sendiri. Oke. DPR-nya sendiri yang disertifikasi. Maksudku begini, setiap anggota dewan di dalam pikirannya ini kalau mau membuat kebijakan harus pro dengan rakyat itu loh. Jadi kalau misalnya ingin bikin undang-undang, mikir dulu nih, undang-undang ini, produk undang-undang ini pro rakyat tidak. Oke. Kalau misalnya tidak, nggak usah dibikin. Bikin sertifikasi itu yang jadi tolak ukurnya loh. Jadi lebih mudah bikin sertifikasi buat DPR sendiri harusnya itu. Kalau penceramah disertifikasi susah, nyari standarnya ini yang susah. Justru lebih gampang nyari standar DPR yang disertifikasi. Ya bikin undang-undangnya itu tidak menyakiti rakyat itu. Oke. Kalau menurut Anda seperti itu, lalu solusinya bagaimana supaya para penceramah ini tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat? Nah, begini loh, yang namanya kegaduhan itu di tengah masyarakat itu sunatullah sebenarnya. Oke, baik. Sunatullah, susah banget, aneh-aneh menurut saya nih DPR yang bikin sertifikasi. Nih, yang namanya penceramah kan menyampaikan kebenaran kan? Dari dulu yang namanya kebenaran dengan kebatilan itu dua unsur yang saling serang loh. Kontradiksi. Selalu kontradiksi, saling mencari cara bagaimana supaya saling menjatuhkan. Mencari cara biar saling menghancurkan, saling menguasai, itu pasti hak dan batil itu. Jadi kegaduhan itu dari zaman dulu juga ada. Dari zaman Nabi kalau ceramah kan banyak yang diprotes oleh orang kafir. Begitu kan. Lihat bisa-bisa ulama dulu tuh banyak yang ditangkap. Memang begitu, antara hak dan batil tuh terus berperang. Ya karena penceramah juga manusia biasa. Iya. Yang namanya manusia biasa kan tidak luput dari salah, lupa atau apa. Itu semuanya tidak bisa luput. Jadi walaupun dia ulama juga bisa aja dia melakukan kesalahan apa. Tapi pun demikian, menurut Anda kan DPR ini tidak perlulah masuk ke ranah ini. Nggak perlu, bukan wilayah DPR lah justru kan. Baik. Fokus DPR itu kontrol kinerja pemerintah itu. Kalau ada kesalahan kritik pemerintah, kalau ada kesalahan kritik, bukan malah nyemplungnya ngurusi para ustadz, para penceramah diurusi. Ya Allah, biar para ustadz, para penceramah itu urusan masyarakat. Nanti kena kalau bikin gaduh, nanti hukum sosial yang menghukum dia itu kan kapok akhirnya kan. Tuh, begitu penjelasannya. Oke, terima kasih banyak nih atas penjelasannya. Mudah-mudahan anggota-anggota DPR kita bisa introspeksi dirilah bahwa hal seperti ini bukan ranahnya DPR untuk masuk ke sertifikasi penceramah. Oke guys, terima kasih banyak yang telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan orang yang menonton video ini dapat hikmah dari penjelasan kita kali ini. Mudah-mudahan orang yang menonton video ini juga bisa memberikan perhatian atau kepada para ulama kita
Jikalau ada ulama kita yang sedang ceramah lalu mereka melakukan salah atau melakukan kata-kata yang tidak baik, bisa juga untuk mengkoreksinya agar supaya ulama-ulama kita bisa ke jalannya yang benar. Oke guys, kita akhiri saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.